Baik, pemirsa, kita akan langsung menuju ke gedung KPK untuk melihat bagaimana konferensi pers berkaitan dengan penentuan status dari Ketua DPD Irman Gusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman sekalian wartawan yang sudah menunggu cukup lama. Hari ini pimpinan KPK akan menjelaskan kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan semalam. Ada Bapak Ketua KPK Pak Suharjo, Pak Laude Muhammad Syarif, dan Pak Alexander Marwata. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, sekali lagi dengan penuh keprihatinan kami memberikan informasi kepada Anda terkait dengan operasi yang dilakukan KPK tadi malam. Jadi ini sebenarnya ada dua kasus yang ada hubungannya tapi juga terpisah ya, pemberinya sama. Jadi perlu kami jelaskan, KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT pada hari Jumat 16 Desember 2016 di Jakarta. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 4 orang, yaitu Saudara XSS, ini adalah Direktur Utama CVSB, kemudian istri dari Saudara XSS, yaitu Saudari MMI, kemudian Saudara WS ini adalah adik XSS, dan Bapak IG. Nah, kronologi penangkapannya sebagai berikut. Tanggal 16 September 2016, sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, Saudara XSS, MMI, dan BS mendatangi rumah Bapak IG di Jakarta. Kemudian sekitar pukul 00.30, jadi udah lewat tengah malam, ketiganya keluar dari rumah, kemudian tim KPK menghampiri ketiganya di dalam mobil, yang mobilnya itu di halaman Bapak IG. Kemudian tim KPK minta tolong kepada ajudan masuk kepada rumah Bapak IG, dan di dalam rumah penyidik KPK meminta Bapak IG untuk menyerahkan bungkusan yang diduga merupakan pemberian dari Saudara XSS dan Ibu MMI. Kemudian sekitar pukul 1 malam, tim membawa Saudara XSS, Ibu MMI, Saudara WS, dan Bapak IG ke gedung KPK. Dari operasi tangkap tangan ini, tim mengamankan uang 100 juta rupiah. Pemberian kepada IG diduga terkait dengan pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh Bulog kepada CVSB di tahun 2016 untuk Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam pasca penangkapan, KPK melakukan gelar perkara dan memutuskan untuk meningkatkan status penanganan perkara kepada penyidikan sejalan dengan penetapan 3 orang sebagai tersangka, yaitu 1. Terkait dugaan tindak pidana korupsi, setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh Bulog kepada CPSB di tahun 2016. KPK menetapkan tersangka sebagai pemberi, XSS Direktur CPSB, dan MMI istri saudara XSS. Kepada kedua orang ini disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian sebagai penerima, Bapak IG disangkakan melanggar pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mungkin yang bagian kedua yang agak terpisah walaupun pemberinya sama, saya silakan Pak Alexander Marwata untuk melanjutkan. Terima kasih teman-teman wartawan. Bahwa selain melakukan operasi tangkap tangan, KPK dalam gelar perkara tadi siang juga telah menetapkan tersangka FZL dalam perkara yang berbeda. XSS diduga memberikan sejumlah uang kepada FZL sejumlah 365 juta rupiah untuk membantu mengurus perkara pidana yang dihadapi XSS yang saat ini sedang disidangkan di pengadilan di Padang. FZL adalah jaksa yang mendakwa XSS di Pengadilan Negeri Padang dalam perkara penjualan gula tanpa SNI. Namun dalam proses persidangan, FZL juga bertindak seolah-olah sebagai penasihat hukum terdakwa XSS. Misalnya, FZL membuatkan eksepsi untuk terdakwa XSS. FZL juga mengatur saksi-saksi yang menguntungkan bagi terdakwa XSS. Dalam kasus ini, KPK menetapkan tersangka sebagai pemberi XSS Direktur CPSB disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai penerima, FZL yaitu jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian. Saya ingin menambahkan sedikit yang berhubungan dengan kasus ini bahwa sebagaimana teman-teman tahu KPK memberi perhatian khusus kepada kedaulatan pangan termasuk beras dan gula, dan inilah karena itu maka KPK berikan perhatian sangat khusus untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan kedaulatan pangan ini karena ini merupakan prioritas KPK juga dan merupakan prioritas pemerintah secara umum. Yang kedua, saya perlu klarifikasi bahwa
ada informasi yang beredar di masyarakat, baik itu melalui WhatsApp maupun SMS dan media sosial, yang itu tidak berasal dari IG, dari Bapak IG. Beliau tidak memiliki akses terhadap handphone pada kesempatan ini. Jadi media yang didapat itu seperti memutarbalikkan fakta operasi KPK tidak betul adanya. Kedua, Twitter yang bersangkutan dari Bapak IG mengetahui bahwa yang mengoperasikannya adalah staf beliau. Dan melalui kesempatan ini juga saya berharap kepada yang bersangkutan untuk menghentikan pengoperasian dari Twitter yang bersangkutan karena memutar-mutar balik fakta yang sebenarnya. Yang ketiga, bahwa semua prosedur penangkapan itu sudah sesuai dengan SOP dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan perlu sekali lagi saya memberikan informasi bahwa semua operasi tangkap tangan ini direkam secara profesional oleh penyidik KPK, sehingga semua informasi yang seakan-akan bahwa bertentangan dengan apa yang disampaikan pada kesempatan ini adalah bohong adanya. Terakhir, sekali lagi saya berharap bahwa pangan ini sangat penting dan ini adalah untuk kesejahteraan rakyat semua dan merupakan program pemerintah yang sangat dikhususkan kepentingannya. Maka kami menghimbau, KPK menghimbau kepada para pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif, aparat penegak hukum, termasuk para pengusaha, tolong jangan lagi mengulang hal seperti ini. KPK prihatin dan rakyat Indonesia juga sangat prihatin. Terima kasih. Terima kasih, pimpinan. Teman-teman, sebelum tanya jawab, kami ingin menunjukkan suruh berdiri di tengah ini. Terima kasih. Ada lagi yang saya ingin tambahkan bahwa kami juga berterima kasih kepada Bapak-bapak anggota DPD atas dukungan dan semua yang hadir di sini, kepada yang berhubungan pekerjaan dengan Bapak IG. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih dan mengharapkan dukungan bahwa ini adalah bukan hanya program KPK semata, tapi ini adalah program bangsa Indonesia. Oleh karena itu kami sangat berharap bahwa dukungan yang penuh semua elemen bangsa
untuk dalam penyelesaian kasus ini. Pak, Silakan. izin bertanya, Mario Berita 1 Pak, terkait dengan status dari Bapak IG. Kita ingin penegasan kembali apakah beliau sudah menjadi tersangka, dan yang kedua, apakah benar uang tersebut itu memang sudah diterima dengan sadar oleh IG. Ya, perlu kami tegaskan bahwa beliau memang tersangka. Yang kedua, bahwa ini yang mengapa tadi saya berikan klarifikasi bahwa uang itu sudah diterima. Ketika kronologisnya seperti dikatakan oleh Pak Agus tadi, penyidik KPK menunggu si pemberi setelah keluar dari dalam rumah, dan dari dalam rumah itu yang bersangkutan ditangkap di mobilnya dan dimintakan lagi kepada yang bersangkutan untuk menemani penyidik KPK masuk, dan setelah itu penyidik KPK meminta uang yang sudah diterima oleh yang bersangkutan, bahkan mohon maaf itu diambil dari dalam kamar tidur yang bersangkutan. Dari CNN Indonesia ini Pak, mau tanya apakah kasus ini juga terkait dengan perubahan surat dari Menteri BUMN tentang impor 267 ton raw sugar yang kemudian dilimpahkan ke Bulog, apakah betul itu terkait dengan surat itu, kemudian penyuapannya atau yang lain? Untuk kasus itu kami belum mendapatkan informasi tentang hubungan yang langsung antara surat itu dengan yang ada sekarang. Pak, apa persisnya yang dijanjikan oleh IG? Apa persisnya yang dijanjikan oleh IG kepada XSS? Kemudian apakah hanya 100 juta yang diterima atau sebelumnya sudah pernah? Kami juga belum mengetahui apakah sudah ada penerimaan sebelumnya, tetapi bahwa kronologisnya itu menunjukkan bahwa Bapak IG itu adalah memberikan rekomendasi kepada Bulog untuk agar saudara XSS itu mendapatkan jatah untuk impor tersebut. Silakan. Apa benar Pak barang bukti yang uang 100 juta ada atau ada barang bukti lain yang disita oleh KPK? Dan sudah berapa lama KPK meminta dari Pak Barang ini beberapa bulan yang lalu? Ya, untuk sementara yang didapat adalah untuk uang ini, uang yang 100 juta. Tetapi mungkin perlu juga kami informasikan bahwa seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Alexander Marwata tadi, bahwa sebenarnya adalah kasus ini pertamanya dalam penyelidikan KPK itu adalah tentang kasus yang berhubungan dengan distribusi gula yang diimpor yang tidak mendapatkan SNI, dan ternyata di dalam pengembangan kasus itu diketahui berhubungan dengan Bapak IG. Di situ, oleh karena itu maka penetapannya sebagai tersangka di-split, satu grup OTT, sedangkan yang satu lagi yang berhubungan dengan aparat penegak hukum dipisah sendiri. Pak, ya silakan Pak. Bahwa menyambung pertanyaan kawan-kawan pertama, apakah memang kasus ini berkaitan dengan laporan atau memang sudah ada penyelidikan atau ada typing sebelumnya sehingga harus melakukan operasi ini. Terus kedua, kalau Anda katakan ini terkait soal pangan tadi, apakah ini ada kaitannya dengan salah satu BUMN yang menyimpan uang di Singapura yang diduga merupakan BUMN terkait pangan khususnya gula? Ketiga, apakah posisi ajudan Joko Suprianto dari ini ditahan atau tidak? Dan kemudian saat jangan terlalu banyak-banyak. Saya nggak ingat. Saya mewakili seluruh. Ya. Ya supaya saya tahu bahwa. Apakah Joko juga ditahan dalam kasus ini? Joko Suprianto ditahan dalam kasus ini? Ya, Joko Suprianto tidak ditahan, hanya dimintai keterangan dan tidak ditahan. Yang kedua bahwa yang berhubungan dengan BUMN itu kami tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, biarkan KPK bekerja. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah apakah sudah dipikirkan sejak dulu? Kasus yang dipikirkan sejak dulu itu adalah kasus yang berhubungan dengan persidangan di Pengadilan Negeri Padang ini, dan ternyata di dalam penyelidikan itu ada informasi yang baru yang didapat oleh KPK sehingga mengantarkan kepada
operasi tangkap tangan pagi tadi. Silakan. Informasi dalam OTT ini juga ditangkap anak di bawah umur yang umurnya informasi 10 tahun. Bagaimana statusnya dan bagaimana kondisi psikologinya yang ditangkap? Sudah dijemput keluarganya. Ya, perlu saya informasikan bahwa memang karena ada orang tuanya dan diperlakukan dengan baik dan kami tidak mau memperjelas itu dan sudah dikembalikan ke keluarganya dengan sehat walafiat. Bahkan KPAI menghubungi Pak Agus, saya dan Pak Alexander Marwata agar kami perlakukan seperti itu. Oleh karena itu maka mohon media jangan lagi menulis tentang anak kecil. Nggak perlu diekspos. Dan jangan diekspos. Saya kira cukup ya. Terakhir lagi ya, Sot. Terakhir mungkin satu pertanyaan terakhir. Ya Pak. Ya silakan. Ini kan memang hanya memberikan rekomendasi saja. Apakah rekomendasi ini punya kekuatan hukum? Punya kekuatan hukum? Atau jangan-jangan uang pemberian 100 juta ini sama IG nanti akan diteruskan lagi Pak ke pihak yang lain atau mungkin pihak Bulog misalnya? Ya, rekomendasi itu seperti kita tahu ya tidak mempunyai kekuatan hukum. Tetapi rekomendasi itu bisa mempengaruhi seseorang berbuat atau tidak berbuat. Apakah akan ada lagi pemberian-pemberian setelah itu? Wallahu a'lam. Kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan teman-teman dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.